Phantom yang menamai dirinya, Lady tampak terguncang hebat. Ia tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Suaranya bergetar, seolah menolak kenyataan bahwa di sisi lain, tempat ini pun terdapat Phantom lain yang seharusnya melindunginya. Namun, rasa tidak percayanya tak sempat menemukan bentuk. Dalam sekejap, seluruh Phantom yang mengelilingi Lucia menghilang, seakan tersapu angin gaib. Pertarungan antara beruang dan hiu yang sempat mengguncang ruangan pun berhenti mendadak. Keduanya berbalik arah dan melarikan diri bersamaan, seolah menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan sedang bangkit. Saya tidak mengejar mereka. Ia membiarkan para Phantom itu pergi tanpa niat menghalangi. Baginya, hanya satu yang menjadi prioritas, Lady. Phantom yang satu ini berbeda, punya kecerdasan, punya kesadaran, dan karena itu jauh lebih berbahaya. Ia harus disingkirkan di tempat ini juga. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar oleh kelelahan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasakan beratnya medan pertempuran yang sesungguhnya. Semua ini terjadi karena para foreigner yang ia andalkan tidak muncul. Padahal merekalah yang semestinya bertugas menyingkirkan Lady. Ia sempat bertanya-tanya kemana mereka pergi, namun segera menepis pikiran itu. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal lain. Meski pikirannya kusut, tubuh saya berada pada puncak kekuatannya. Ia merasakan energi asing mengalir di dalam dirinya, seperti arus liar yang terus memancar tanpa henti. Sesuatu di dalam tubuhnya berubah semenjak ia memasuki Treasure Vault ini. Energi itu memperkuat setiap serangannya, seolah tempat ini sendiri bersekutu dengannya. Ia baru menyadari mungkin inilah yang dimaksud Cry ketika mengatakan bahwa dirinya adalah yang paling cocok untuk tempat ini. Rasa marahnya memuncak. Ia melepaskan tubuh tiruannya yang telah tak sadarkan diri, membiarkannya jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Lady tampak terkejut melihatnya, wajahnya menegang di antara rasa takut dan keputusasaan. Setelah Lucia dan Lady sempat menghilang, saya sempat dihadang oleh sejumlah Phantom lain. Ada yang bertubuh kekar, dengan kepala tergantung di leher, dan ada pula yang menyerupai dirinya sendiri, tiruan sempurna. Ia mengumpat dalam hati. Tiruan dirinya jelas bukan musuh yang bisa diremehkan. Phantom biasa mungkin mudah dikalahkan, tetapi tubuh tiruannya itu memiliki kemampuan hampir setara dengannya. Besar kemungkinan tiruan itu pun dapat menggunakan sara-sara, sihir yang sama yang ia kuasai. Situasi menjadi semakin rumit. Ia tidak tahu apakah foreigner yang tersebar di area ini akan berpihak kepadanya atau pada tiruan itu. Namun, keraguan hanya akan memperlambat langkah. Ia mengepalkan tangan, mempersempit jarak dengan Lady. Di kepalan tangannya, cahaya hitam berdenyut pelan. Sejak memasuki Treasure Vault, cahaya itu selalu muncul bersamaan dengan kekuatannya yang meningkat. Ia tidak tahu pasti apa itu. Namun, satu hal ia yakini. Cahaya itu mampu melukai Phantom dengan fatal. Bagi saya, maknanya sederhana. Jika sesuatu bisa digunakan untuk bertarung, maka ia akan memakainya tanpa ragu. Ia harus keluar dari tempat ini bersama Lucia. Tidak peduli bagaimana caranya. Lady mundur tergesa, berusaha menjaga jarak. Saya segera menarik Lucia yang sudah pucat dan kehilangan tenaga, berdiri tegak di depannya, menjadi pelindung sekaligus perisai. Di dalam hati, ia menegaskan satu hal. Dirinya memiliki sesuatu yang harus ia lindungi. Dan itulah sumber kekuatannya. Ia menyadari itulah perbedaan paling mendasar antara dirinya dan tiruan itu. Tiruan tidak memiliki alasan untuk bertarung, tidak punya hati untuk melindungi siapapun. Sementara dirinya, meski hanya satu alasan sederhana, itu sudah cukup untuk membuatnya menang. Phantom yang membantu tiruan dirinya hanyalah kelas rendah, tidak sepadan dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Satu-satunya ancaman nyata hanyalah tubuh tiruan itu sendiri, dan berpikir bisa mengalahkannya hanya dengan tiruan semacam itu, bagi saya adalah penghinaan yang tidak bisa ia biarkan. Ia tahu harus segera menyingkirkan Lady. Setelah itu, barulah ia akan mencari jalan keluar. Mengenai orang-orang yang hilang di dalam Treasure Vault, ia yakin Cry pasti tahu lebih banyak. Setelah semua selesai, ia ingin menjalani hari biasa bersama Lucia dan teman-temannya di ibu kota, jauh dari bayangan tempat ini. Lady tampak menahan tawa getir.
seolah masih berusaha menunjukkan perlawanan terakhir. Ia berkata bahwa meski tubuhnya dikalahkan, pintu keluar tetap akan tertutup. Namun saya tidak peduli. Jika pintu itu tidak terbuka dengan sendirinya, maka ia akan memaksanya. Ia akan terus menghantam sampai dinding realitas pun menyerah. Lady tampak goyah. Mungkin akhirnya ia sadar ancaman dan kata-katanya tidak lagi memiliki arti apa-apa. Di hadapan tekad yang membara, bahkan makhluk abadi pun bisa merasa takut. Pada saat itulah bayangan-bayangan hitam yang pernah dilepaskan. Saya mulai kembali dari setiap sudut ruang. Mereka muncul perlahan seperti kabut pekat yang ditarik menuju satu titik, lalu menyatu membentuk sosok-sosok humanoid utuh. Akhirnya, para Shadowkin telah kembali. Entah mengapa mereka begitu terlambat, namun kini kehadiran mereka menandai akhir dari segalanya. Lady tampak menyadari apa yang sedang terjadi. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar hebat seolah baru saja melihat takdir sendiri datang menjemput. Ia tampak menyerah, mengakui kekalahan, dan mulai mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk membuka jalan keluar dari Treasure Vault. Namun bagi saya, itu belum cukup. Bagi dirinya, kejahatan yang telah Lady lakukan pada Lucia tidak pantas ditebus hanya dengan penyesalan. Energi di udara bergetar hebat ketika Lady menyalurkan kekuatannya. Ia berusaha mengusir saya dan Lucia keluar dari tempat itu, mungkin demi mengakhiri mimpi buruk ini. Tapi dalam jarak sedekat itu, saya jauh lebih cepat. Ia meraih tongkat stik yang masih berlumur debu, menjejak lantai keras dan melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Langkah kakinya menggema keras di antara lorong-lorong batu. Ia meniru teknik yang pernah dilihatnya dari Tino dalam duel latihan, sebuah gerakan sederhana yang memecah momentum dan memberi percepatan kedua di tengah lintasan. Dalam sekejap, ruang di antara dirinya dan Lady menghilang. Phantom itu tidak sempat bereaksi. Tubuhnya kaku oleh ketakutan. Matanya membesar menatap ancaman yang datang begitu cepat. Saya tahu, kali ini serangannya akan tepat sasaran. Ia bisa melihat bayangan tongkatnya menyapu udara, nyaris mengenai wajah Lady yang berlinang air mata. Namun, dalam momen itulah, sesuatu yang tak terduga menghantam punggungnya dengan kekuatan luar biasa. Rasa sakit tumpul menjalar dari punggung hingga dada. Napasnya tersendat, tubuhnya terhuyung, kehilangan tenaga sepenuhnya, dan tongkatnya terlepas, jatuh ke lantai dengan suara berdenting nyaring. Di antara kabut pandangannya yang bergetar, ia mendengar jeritan samar Lucia. Lady, yang seharusnya menjadi musuhnya, kini justru menatapnya dengan ekspresi terkejut dan ngeri. Kesadaran saya perlahan memudar. Namun satu hal segera menjadi jelas. Yang menyerangnya bukan Lady, bukan Phantom manapun di ruangan ini. Dari dadanya menembus keluar sebilah lengan tajam yang hitam pekat, ujung senjata dari sosok yang semestinya berada di pihaknya sendiri. Itu adalah Shadowkin. Pikiran saya membeku. Ia tidak bisa memahami alasan pengkhianatan itu. Ia sempat bertanya dalam hati mengapa, tapi jawabannya tak pernah datang. Rasa sakit makin dalam, dan tubuhnya terasa semakin berat. Meski pandangannya mulai gelap, ia masih sempat menyadari bahwa Lady sedang melepaskan kekuatan terakhirnya. Cahaya yang menyilaukan menyebar di sekeliling, menelan seluruh ruangan. Entah kebetulan atau takdir, kekuatan itu tampaknya berhasil memaksa batas ruang terbuka. Saya masih sempat berpikir bahwa Lady tidak berbohong, bahwa kekuatan yang ia lepaskan benar-benar akan membawa Lucia keluar dari sini. Dan jika begitu, maka mungkin meski tubuhnya tertinggal di dalam kegelapan ini, setidaknya Lucia akan selamat. Ia bersyukur berhasil membawa Lucia kembali hidup-hidup. Lalu kesadarannya tiba-tiba memudar. Apa yang baru saja terjadi? Pertanyaan itu bergema di benak Lady tanpa jawaban. Rangkaian kejadian yang tak masuk akal membuat pikirannya nyaris lumpuh. Ruang tempat Lucia dan saya menghilang kini hanya menyisakan keheningan pekat dan bayangan makhluk asing yang berdiri di tengah genangan darah. Makhluk itu menjilat lengan hitamnya yang masih meneteskan darah saya dengan gerakan lamban dan menjijikan. Pandangan Lady membeku. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ini jelas bukan bagian dari rencananya.
Seharusnya makhluk itu adalah sekutu saya, entitas yang tunduk pada perintahnya, bukan pembunuhnya. Namun sebelum Lady sempat berpikir lebih jauh, makhluk itu bergerak. Dalam sekejap, lengannya yang lentur melilit leher Lady, menekan kuat hingga terdengar bunyi retak dari tulang yang hampir patah. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar di antara rasa sakit dan ketakutan. Itu seharusnya mustahil. Di dalam treasure vault ini, dirinya nyaris abadi. Tidak ada serangan fisik atau spiritual yang mampu melukainya. Tetapi sentuhan makhluk itu, sama seperti serangan saya sebelumnya, mampu menembus perlindungan abadi itu. Untuk pertama kalinya, Lady merasakan luka yang nyata. Dari kontak dingin yang menekan lehernya, ia bisa mendengar bisikan samar, bukan dengan telinga, melainkan langsung di dalam pikirannya. Saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Di sini, dengan kekuatan tempat ini, kami bisa bertahan sendiri. Lady terdiam. Suaranya entah bagaimana terdengar mirip dengan suara manusia, namun bergetar seperti gema dari dunia lain. Dalam keterkejutan, ia hanya mampu memaksakan kata-kata keluar dari bibirnya yang gemetar. "Bukankah kamu sekutu?" Makhluk itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara serak yang berat. "Panggil kami dari ujung dunia." Kata-kata itu terdengar seperti doa terbalik, sebuah kutukan yang baru saja menemukan bentuknya. Lady menggigil. Ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk ini bukan phantom. Mereka bukan bagian dari sistem roh yang menghuni treasure vault. Mereka adalah foreigner, penyerbu dari luar dunia, entitas yang tidak memiliki tempat di dalam hukum realitas manapun. Berbeda dengan para phantom yang membutuhkan manusia sebagai fondasi keberadaan, foreigner hanya membutuhkan satu hal, pengakuan. Selama ada seseorang yang mampu mengenali dan memahami eksistensi mereka, mereka bisa beradaptasi, bertahan, bahkan berkembang di dunia ini. Dan satu-satunya manusia yang bisa melakukan itu hanyalah saya, beserta darah keturunannya. Lady mulai memahami segalanya. Selama ini, foreigner itu mengikuti saya bukan karena kesetiaan, melainkan karena kebutuhan. Mereka menunggu waktu, menanti cara untuk menetap di dunia ini tanpa perantara manusia. Selama saya hidup, mereka masih terikat. Tapi jika saya mati, mereka akan bebas. Kebenaran itu membuat tubuh Lady terasa dingin. Bahkan lebih dingin dari hawa treasure vault sendiri. Mereka tidak hanya mengkhianati saya, mereka juga penyebab punahnya seluruh keluarga saya. Satu persatu, para keturunan itu menghilang, dihisap perlahan, agar hanya tersisa satu orang saja yang bisa mengenali foreigner. Satu penghubung sudah cukup bagi mereka untuk tetap eksis. Semua itu adalah bagian dari rencana panjang mereka. Kini, dengan saya yang mati di hadapan mereka, kebebasan itu akhirnya tiba. Lady menggertakkan gigi. Ia menyadari bahwa jika foreigner benar-benar menguasai treasure vault ini, maka dunia luar akan hancur. Lingkungan vault yang lentur akan menjadi tubuh baru bagi mereka. Mereka bisa menciptakan tiruan, bahkan meniru kemampuan sara-sara milik saya, kekuatan yang menjadikan manusia itu seorang level 8. Jika itu terjadi, tak ada satupun yang bisa menghentikan mereka. Makhluk itu menatap Lady dalam diam, lalu bertanya dengan nada datar yang nyaris menyerupai ejekan. "Apa yang akan kau lakukan?" Lady tahu ia berhadapan dengan ancaman yang jauh melampaui dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa diam berarti kehancuran. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menegakkan kepala. Ia menyatakan kesepakatannya bahwa ia akan bekerja sama, setidaknya sampai semua ini terkendali. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan memaafkan pengkhianatan itu. Makhluk itu tidak menjawab. Tidak ada kata, tidak ada emosi. Hanya keheningan yang menyelimuti. Perlahan lilitan di leher Lady terlepas, dan tubuh hitam pekat itu memudar, lenyap ditelan kegelapan treasure vault. Yang tersisa hanyalah udara dingin, samar bergetar, seolah dunia baru saja menelan rahasianya sendiri. Lady menyadari bahwa kekuatan makhluk itu memiliki potensi besar. Jika dimanfaatkan dengan benar, ia bisa mempercepat pengumpulan rasa takut yang menjadi sumber kekuatannya. Namun untuk saat ini, Lady memilih menahan diri.
Musuh-musuhnya terlalu meremehkan saya. Luka di dada mungkin tampak fatal, tetapi jika beruntung, perempuan itu bisa saja masih hidup. Seharusnya mereka meninggalkan seseorang yang lebih lemah, sebab ancaman sejati bagi Lady bukanlah makhluk itu, melainkan saya sendiri. Dibandingkan kekuatan brutal para foreigner, sosok itu jauh lebih berbahaya. Tak lama kemudian, sesosok monster compang-camping bernama Digi muncul dari kegelapan. Tubuhnya penuh luka. Lady menahannya agar tidak bertindak gegabah. Ia tahu bahwa pergerakan berlebihan hanya akan menarik perhatian dan menimbulkan kehilangan yang tak perlu. Meskipun para foreigner bersedia bekerja sama sepenuhnya, Lady tidak ingin berhadapan langsung dengan saya di dalam Treasure Vault. Pertempuran semacam itu hanya akan menghancurkan rencana panjang yang telah disusunnya dengan hati-hati. Ia masih kesal karena rumor-rumor yang disebarkan selama ini menjadi sia-sia. Namun, semua itu dapat diperbaiki. Rumor baru selalu bisa diciptakan kembali. Asal saya benar-benar lenyap. Tetap saja, mengisolasi Treasure Vault dari dunia luar bukan solusi jangka panjang. Tanpa aliran mana material dari Leyline, tempat ini lambat laun akan melemah dan runtuh. Lady kemudian memutuskan untuk memanfaatkan salah satu rumor lama, kisah tentang telepon terkutuk. Rumor itu bercerita tentang panggilan tengah malam yang menghubungkan manusia dengan iblis, atau nomor misterius yang membawa kematian bagi siapapun yang menekan angka-angkanya. Di masa ini, hampir tak ada teknologi telepon yang tersisa. Komunikasi penting dilakukan dengan Comstone, artefak sihir yang tidak termasuk dalam lingkup legenda tersebut. Karena itu, tidak seorang pun bisa menguji kebenaran rumor itu. Dan sebagian fantom yang terbentuk darinya pun telah lenyap tanpa jejak. Lady menganggap hal itu sebagai pengorbanan kecil. Ia memutuskan untuk menunggu hingga situasi kembali tenang. Dengan langkah tenang dan dingin, ia beranjak dari tempatnya, bersiap menyampaikan perintah baru kepada para pengikut yang tercerai-berai sejak kemunculan saya. Dalam diam, pikirannya sudah menenun kembali jaring rumor dan ketakutan yang akan menjerat mangsanya berikutnya.